Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita kali ini adalah meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah malaikat itu? Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 berikut ini. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Sifat-sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Malaikat juga berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak makan dan juga tidak minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Setelah mengetahui sifat-sifatnya, kita akan mengkaji perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia seperti uraian pada berikut ini. Yang pertama adalah malaikat. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk gaib. Malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak makan dan juga tidak minum. Malaikat pikirannya jernih dan lurus. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Yang kedua adalah jin. Jin diciptakan dari api. Jin termasuk makhluk gaib. Golongan jin ada yang patuh dan ada juga yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan jin makan dan juga minum. Golongan jin pikirannya berubah-ubah dan juga mempunyai nafsu. Yang ketiga adalah manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Manusia adalah makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Manusia ada yang patuh dan ada juga yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia makan dan minum. Manusia pikirannya berubah-ubah dan mempunyai nafsu. Nama dan tugas malaikat. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti, namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj
dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Maqmur. Di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Namun pada bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nama-nama malaikat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain dari malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Selanjutnya adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagikan rezeki. Kemudian ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniupkan sangkakala saat dimulai kiamat hingga saat hari dibangkitkannya di padang mahsyar. Kemudian malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan bahkan malaikat apabila telah tiba waktunya. Malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Malaikat Nakir. Malaikat Nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Kemudian malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Selanjutnya ada malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Kemudian selanjutnya ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan para penghuni surga. Selanjutnya malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga dengan malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa bagi para penghuni neraka. Hikmah iman kepada malaikat. Yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketaatan para malaikat. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rizki melalui malaikat Mikail. Selanjutnya, memotivasi kita untuk selalu beramal saleh karena bekal itulah yang akan kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku beriman kepada malaikat. Contoh perilaku beriman kepada malaikat Jibril, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Perilaku beriman kepada malaikat Mikail, yaitu dengan berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang halal dan baik. Contoh perilaku beriman kepada malaikat Israfil, yaitu dengan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan menghadapi musibah maupun saat terjadinya hari kiamat. Contoh perilaku beriman kepada malaikat Israil, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Contoh perilaku beriman kepada malaikat Mungkar Nakir, yaitu dengan selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Selanjutnya adalah contoh perilaku beriman kepada malaikat Raqib Atid, yaitu dengan selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun
perbuatan. Kemudian menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Contoh perilaku beriman kepada malaikat Ridwan, yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Contoh perilaku beriman kepada malaikat Malik, yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. Baik, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.